Yang pertama, saya akan buat gula karamelnya dulu. Saya pakai teflon, kemudian kita tuang 300 gram gula pasir. Ini kita masak dengan api yang sangat kecil sampai kayak mau mati itu. Apinya tidak boleh besar karena nanti bisa gosong. Kalau gosong nanti rasa bolu karamelnya itu akan pahit. Memang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat gula karamel ya. Nah ini sudah 75% terbentuk gula karamelnya. Sekarang ini boleh kita aduk. Kalau gula karamelnya belum banyak terbentuk, jangan diaduk-aduk dulu karena kalau diaduk nanti bisa lengket. Ini kita aduk sampai nanti larutan gula karamelnya cair. Kalau udah seperti ini pun apinya jangan gedein ya, tetap kecil aja biar nanti nggak gosong. Kira-kira warnanya bakalan cantik kayak gini. Lalu kita tambahkan 300 ml air panas. Air panasnya ini saya pakai air dispenser, boleh juga pakai air mendidih. Dimasukkannya bertahap pelan-pelan aja. Karena ini uap panasnya itu bisa menyembur. Api tetap menyala dengan nyala api kecil ya, jangan dimatikan. Setelah ditambah dengan air panas, gula akan mengeras atau mengkristal kembali. Tetap kita masak sambil diaduk-aduk hingga nanti gulanya larut kembali. Kalau semua gulanya udah larut, matikan api kompor, kemudian angkat dan biarkan sampai larutan gula karamelnya dingin. Selanjutnya kita akan masak atau ditim 75 gram margarin sampai nanti margarinnya leleh seperti ini, lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Selanjutnya saya akan buat bahan olesannya dulu. Saya mau buat Carlo, ada 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Jadi bahannya itu perbandingannya 1:1:1 ya. Aduk sampai tercampur rata. Kalau nggak mau ribet, boleh juga kok nanti cuman pakai mentega, lalu taburi dengan tepung terigu. Untuk loyangnya, saya pakai loyang bunga dengan diameter 22 cm. Ini kita olesi dengan Carlo tadi. Jadi kalau nggak mau buat Carlo juga bisa ya. Loyangnya diolesi pakai margarin atau mentega dulu, baru kemudian ditaburi dengan tepung terigu. Itu juga nanti nggak akan lengket. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Jika gula karamel dan juga margarin udah dingin, sekarang kita akan buat adonannya. Siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ukuran sedang. Kita kocok sampai nanti telurnya berbusa dan encer. Nggak perlu pakai mixer ya, cuman pakai whisker kayak gini aja. Bahkan pakai garpu pun juga bisa teman-teman. Lalu tambahkan 3 saset susu kental manis putih. Boleh juga pakai yang coklat. 1/4 sendok teh garam. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita akan ayak 90 gram tepung terigu. Tujuannya diayak itu untuk memastikan nggak ada tepung terigu yang bergumpal. Lalu tambahkan 90 gram tepung tapioka, diayak juga. Setengah sendok teh baking powder. Kedua bahan ini pun juga wajib untuk diayak karena biasanya tuh suka menggumpal-gumpal kayak gini. Lalu aduk sampai tercampur rata. Teknik ngaduknya dari tengah seperti ini ya, biar nanti tepungnya tuh nggak pada menggumpal. Setelah adonan tercampur, sekarang kita masukkan larutan gula karamel yang sudah dingin. Aduk lagi sampai rata. Kalau teman-teman mau pakai mixer juga boleh, tapi tidak boleh terlalu lama di mixernya ya, pelan-pelan aja dan juga cukup sebentar aja waktunya. Lalu tambahkan margarin yang sudah dingin dan aduk kembali sampai tercampur rata. Pastikan gak ada endapan margarin ya, biar nanti adonannya itu benar-benar rata. Adonan yang sudah jadi pun wajib banget untuk disaring karena pasti biasanya tetap ada tuh sisa-sisa dari tepung terigu yang masih menggumpal, belum kecampur larut dengan adonan. Jadi untuk menyaringnya itu saya sarankan lebih baik di wadah seperti ini dulu ya, jangan langsung di atas loyang.
Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang cetakan. Untuk loyang cetakannya boleh bentuk lain ya, atau kalau mau dipanggang pakai loyang baking pan juga bisa ya. Untuk olesannya juga sama, mau pakai Karlo atau margarin aja sama tepung juga bisa. Dan ini alat pemanggang saya pakai cuman oven tangkring aja seperti ini. Sudah saya panaskan sebelumnya selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil, suhunya sekitar 150 derajat Celcius. Dan ini kita panggang selama 60 menit atau 1 jam sampai nanti bolunya mateng. Suhunya sama 150 derajat Celcius. Kalau pakai oven listrik pun juga sama, tapi mungkin nanti waktunya yang berbeda ya. Setelah dipanggang selama 60 menit atau 1 jam, ini baru karamelnya udah matang, siap untuk diangkat. Dalam keadaan masih panas seperti ini, boleh langsung dilepaskan dari loyang cetakan, atau kalau mau nunggu agak dingin atau agak anget juga boleh. Karena ini pesanan, jadi cukup saya potong-potong aja. Nanti mau dimasukkan ke dalam mika kuenya. Tapi ini udah bisa dipastikan kalau bolunya tuh manis, kenyal, lembut, empuk, dan full sarang seperti ini. Pertama, kita akan tim 75 gram margarin yang dicampur dengan 50 gram coklat batangan. Ini coklat batangnya sudah dipotong-potong biar cepat larut. Aduk terus keduanya sampai leleh dan tercampur rata. Kalau udah leleh seperti ini, matiin api kompor, angkat dan biarkan hingga dingin. Untuk loyangnya, di sini Umi pakai loyang dengan panjang 20 cm dan lebar 10 cm, tingginya 6 cm. Bagian dasarnya kita alasi dulu dengan kertas baking, lalu kita olesi dengan margarin untuk di setiap permukaannya. Kalau mau pakai loyang persegi ukuran 18x18 juga boleh. Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ukuran sedang. Telurnya suhu ruang ya, tidak boleh telur dingin. Tambahkan 115 gram gula pasir, 3/4 sendok teh SP atau ovalet atau TBM, pilih salah satu. Lalu dimixer dengan kecepatan paling tinggi hingga kental putih dan berjejak, sekitar 10-15 menit atau menyesuaikan dengan mixer masing-masing. Dan ini saya mixer sekitar 10 menit, sudah kental putih dan berjejak. Matikan mixernya. Kemudian kita tambahkan 75 gram tepung terigu. Ini kita ayak dulu ya. 18 gram coklat bubuk, 1/4 sendok teh baking powder. Diayak untuk memastikan gak ada bahan yang menggumpal, karena biasanya coklat bubuk atau tepung terigu itu rawan untuk menggumpal. Tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk atau mau pakai yang cair juga boleh, dan 1/4 sendok teh garam. Aduk rata dengan teknik aduk balik, diaduk dari bawah ke atas sampai tercampur rata, pelan-pelan aja ya biar nanti adonannya nggak turun. Atau kalau mau di mixer juga boleh ya, pakai speed paling rendah, sebentar aja jangan lama-lama. Nah kalau udah kecampur rata kayak gini, sekarang kita tambahkan dengan larutan mentega dan coklat yang sudah dingin. Aduk lagi dengan teknik aduk balik atau aduk lipat, diaduk dari bawah ke atas, pelan-pelan aja sampai tercampur rata. Pastikan gak ada endapan mentega cair di bagian dasar wadahnya, karena kalau masih ada endapan margarin cair nanti bakalan bantat ya. Masukkan separuh adonan ke dalam loyang. Ratakan hingga ke bagian dasar loyang, boleh juga deh hentak-hentakkan pelan-pelan ya. Sebelumnya Umi sudah panaskan panci kukusan, ini airnya udah mendidih ya. Kita kukus selama 10 menit dengan api sedang. Kalau pakai panci biasa, tutup kukusannya boleh dilapisi dengan kain bersih. Setelah 10 menit dikukus, kita buka tutupnya. Ini udah set, sekarang bagian permukaannya akan kita siram menggunakan meses sekitar 80 gram.
Kemudian langsung aja bagian atasnya kita timpah lagi dengan separuh sisa adonannya ya. Ratakan bagian permukaannya dan ini dikukus lagi selama 30 menit dengan api sedang. Setelah 30 menit buka tutup kukusannya dan ini brownies coklatnya udah mateng, siap untuk diangkat. Ini karena tutupnya terlalu pendek jadi bagian permukaannya sedikit menyentuh tutupnya tapi nggak masalah. Setelah agak dingin, sekarang kita lepaskan dari loyang cetakannya dengan cara disisir dulu bagian pinggirannya seperti ini ya. Brownies ekonomis ini sangat cocok untuk ide jualan karena bahannya sangat ekonomis tapi rasanya tuh udah enak banget. Dan ini layak jual ya, rasanya nggak kalah dengan brownies yang dijual-jual di toko-toko ternama. Untuk rincian bahannya nanti Umi akan sertakan di link deskripsi ya. Kalau untuk dijual lagi, ini boleh banget dikemas menggunakan mika yang cantik itu ya, jadi nanti lebih menarik. Biarkan hingga benar-benar dingin. Kalau nanti udah dingin, bagian permukaannya bisa kita hias menggunakan glaze coklat. Atau kalau mau pakai buttercream kemudian nanti atasnya dikasih meses ataupun parutan keju atau coklat batangan juga bisa ya. Ini Umi pakai glaze coklat, kemudian kita beri lagi dengan choco chips. Dan ini siap untuk disajikan. Gimana, menarik banget kan? Dan ini kelihatannya tuh looks-nya itu mewah banget. Dari potongannya ini tuh udah berasa lembut banget dan aromanya itu Masya Allah enak banget teman-teman. Kita lihat ya tuh dipotong pun sangat empuk dan lembut banget. Buat teman-teman yang punya usaha kue, resep ini bisa banget jadi tambahan menu kalian ya. Sekarang Umi mau coba ini resep brownies 3 telurnya. Rasanya enak banget, browniesnya lembut, empuk dan lumer banget di mulut, nggak nyeretin juga. Yang pertama, saya akan lelehkan 150 gram margarin. Ini saya tim dengan cara seperti ini ya, sambil diaduk-aduk. Setelah semuanya meleleh, matikan api kompor, angkat dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 150 gram gula pasir atau sekitar 10 sendok makan. 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet, pilih salah satu. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga kental putih dan berjejak sekitar 8-10 menit atau menyesuaikan dengan kekuatan mixer masing-masing ya. Kira-kira seperti ini sudah kental putih dan berjejak. Kalau kita matikan mixernya, jejaknya tuh nggak gampang tenggelam atau hilang. Selanjutnya tambahkan 150 gram tepung terigu dengan cara diayak terlebih dahulu untuk memastikan gak ada tepung yang bergerindil. Tambahkan seperempat sendok teh baking powder. Lalu aduk dengan metode aduk balik, pelan-pelan aja sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan margarin yang sudah dingin, aduk lagi sampai tercampur rata. Tetap pakai metode aduk balik, diaduk dari bawah ke atas, pelan-pelan aja sampai rata. Pastikan benar-benar rata, karena kalau nggak rata nanti bolunya bisa bantat. Lalu adonan ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan panci atau teflon, masukkan setengah bungkus bubuk agar-agar. Tambahkan 100 ml air. Aduk rata sampai bubuk agar-agarnya larut. Selanjutnya ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih dan sampai mengental. Kira-kira seperti ini ya, udah mendidih, udah mengental. Sekarang kita angkat. Dalam keadaan masih panas, langsung aja dituang ke adonan bolunya. Lalu aduk sampai tercampur rata, tetap pakai metode aduk balik atau aduk lipat dari bawah ke atas, pelan-pelan aja sampai tercampur rata.
Selanjutnya, ambil sedikit adonan, lalu tambahkan dengan pasta coklat. Ini aku ambil agak banyakan karena nanti aku mau buat motif di bagian tengahnya ya. Tapi kalau motifnya cuma mau di bagian permukaannya aja, cukup ambil 2 sendok makan aja. Untuk loyang cetakannya, aku pakai loyang cetakan bentuk bunga, diameternya 22 cm. Kita olesi pakai margarin tipis-tipis. Boleh juga diolesi dengan Carlo ya. Setelah itu kita taburi dengan tepung terigu dan diratakan. Jadi kalau mau pakai Carlo atau pakai margarin sama tepung juga boleh ya, sesuai selera aja. Tapi menurut aku sih lebih enak yang seperti ini karena nanti bener-bener nggak lengket sama sekali. Selanjutnya masukkan adonan yang warna putih ke dalam cetakan. Ini saya masukkan separuh dulu. Lalu saya masukkan adonan yang warna coklat, setengahnya juga. Lalu kita timpa dengan sisa adonan yang warna putih. Lalu sisa adonan yang warna coklat. Jadi kalau mau buat untuk topping atasnya itu cukup 2 sendok makan aja ya. Bagian atasnya kita buat motif dengan menggunakan tusuk sate seperti ini ya. Dan ini siap untuk dipanggang. Untuk alat pemanggangnya saya pakai oven tangkring. Ini ovennya sudah saya panaskan selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Suhunya sekitar 150 derajat Celcius. Dan ini kita panggang selama 60 menit. Apinya kecil aja ya biar nanti nggak gosong. Setelah 60 menit atau 1 jam dipanggang, ini bolunya udah mateng, siap untuk diangkat. Kita lihat, hasilnya cantik sekali ya teman-teman. Dalam keadaan masih panas, ini bisa langsung dilepaskan dari loyang cetakan karena ini tuh nggak lengket sama sekali. Lihat, mudah banget kan cara ngelepasinnya? Nah, kalau udah agak dingin, ini bisa nanti dipotong-potong.